Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yakhruju min manzilihi, ketika dia keluar dari rumahnya, wa alaihi minadz-dzunubi, sedangkan dia itu memiliki banyak dosa, mithlu jibali Tihamah, seukuran beratnya gunung Tihamah. Jika ada seseorang yang keluar rumah membawa dosa seberat sebesar gunung Tihamah, fa idza sami'al alima, tapi tatkala dia mendengar ada seorang alim, dia menyampaikan kajian, kemudian dia mendengar kajian orang alim tersebut, tiba-tiba khafa, dia menjadi takut atas dosa, takut kepada Allah jika sampai dia keluar daripada aturan Allah, wastarja'a, dan ia kemudian berupaya untuk kembali menjadi baik, dia berupaya untuk bertobat an dzunubihi, dari dosanya, wang sorofa ila manzilihi, baru punya keinginan, dia ingin bertobat, dia ingin menjadi lebih baik, kemudian dia pulang ke rumahnya, maka walaisa alaihi dzanbun, saat itu pula dalam kondisi tidak memiliki dosa. Masya Allah, luar biasa ini. Fala tufariqu, kata sahabat Umar. Ini yang ngomong sahabat Umar. Masa orang biasa yang tidak semulia sahabat Umar kok menolak gitu loh. Sekelas sahabat Umar sampai bilang, wala tufariqu majalisan ulama'i, maka kalian jangan memisahkan diri dari majelis-majelisnya para ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan di muka bumi ini sebidang tanah yang lebih mulia dibandingkan majelis-majelisnya ulama, selain 3 tanah suci. Selain 3 tanah suci, maka yang lain yang paling mulia hamparan tanah yang dipakai untuk majelisnya ulama. Maka alangkah beruntungnya sebetulnya kalau kita menjadi orang kaya. Jadi orang kaya terlebih ya, jadi orang kaya kemudian punya tanahnya dihibahkan untuk majelisnya ulama, maka berarti tanah itu menjadi tanah yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan orang yang menghibahkannya akan mendapatkan limpahan kocoran pahala terus menerus walaupun dia sudah wafat. Namanya sedekah jariyah. Maka beruntung. Barangkali ini yang punya di sebelah tanah dihibahkan untuk Abu Rasul, diperluas, itu juga dapat. Kemudian yang punya uang membangunkan ini jadi ke atas, naik ya, jadi semen, jadi pasir, batu, besi, cor-coran, itu juga sama ya, bagian dari majelisnya ulama. Maka akan menjadi mulia orang tersebut, tidak akan berkurang rezekinya. Wa qala Asy-Syarmasahi Al-Maliki fi awal kitabih Nazmid Durar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man azzamal alima, kata Rasulullah, siapa yang mengagungkan orang alim, fa innama yu'azzimullaha ta'ala, sesungguhnya hakikatnya ia telah mengagungkan Allah Ta'ala. Mengagungkan ulama adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pengkultusan yang diharamkan atau disyirikkan. Hanya orang-orang Wahabi saja yang melakukan fatwa seperti itu. Orang-orang Wahabi saja yang mengatakan demikian. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang mengagungkan ulama, hakikatnya mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alimi, dan siapa yang meremehkan, mengkerdilkan orang-orang alim, fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa rasulih, hakikatnya ia telah meremehkan Allah dan Rasulnya.